lillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'du. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Alhamdulillah, segala puja puji syukur utuh milik Allah Subhanahu wa taala, yang mana alhamdulillah hari ini kita masih diperkenankan untuk berjumpa di tempat yang mulia ini, rumahnya Allah Subhanahu wa taala, untuk menjalankan rutinitas kita yang setiap Ahad subuhnya, yaitu majelis ilmu. Semoga Allah Subhanahu wa taala mencatat amal kita di waktu subuh ini menjadi amal terbaik di sisinya. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Kebetulan pula hari ini kita masih berada di bulan Zulqa'dah, ya, Zulqa'dah, yang mana sebentar lagi kita akan masuk di bulan Zulhijjah, ya. Zulqa'dah adalah bulan yang mana dua waktu mulia terdapat dalam satu bulan tersebut. Bulan apa saja Zulqa'dah itu? Ternyata bulan Zulqa'dah adalah bulan haji. Kemudian bulan Zulqa'dah juga adalah bulan haram, yang mana Ibnu Abbas mengatakan al-amal sholeh fihi a'zam wa zulmu a'zam. Orang yang beramal soleh di bulan haji atau bulan-bulan haram, maka pahalanya akan Allah lipat gandakan. Pun dengan orang-orang yang berbuat zalim di bulan-bulan ini, Allah pun akan melipat gandakan dosa-dosanya. Naudzubillah. Oleh karena itu, semangat kita di bulan-bulan haji ini adalah semangat untuk memperbanyak amal soleh, mengurangi amal salah. Begitu. Dan bulan haji ada 3 ya, Bapak Ibu ya. Allah Subhanahu wa taala menyampaikan dalam surah Al-Baqarah ayat 197, Al-Hajju Ashhurum Ma'lumat. Bulan haji itu ada 3 kata Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama apa itu? Yaitu bulan Syawal, kemudian bulan Zulqa'dah, dan terakhir bulan Zulhijjah. Sampai ini aman ya. Mana sih kelihatan? Baik. Sekarang lebih lengkap Pak ya. Udah. Insyaallah nih ya. Baik. Jadi bulan-bulan haji itu ada 3. Yang pertama bulan Syawal, kemudian Zulqa'dah dan Zulhijjah. Begitu. Nah, inti haji nanti di bulan Zulhijjah. Kalau Syawal dan juga Zulqa'dah ini adalah proses untuk keberangkatan jamaah haji. Yang 3 bulan saja masih banyak macetnya ya, di bandara, di jalanan. Apalagi kalau seandainya bulan haji hanya 1 bulan Zulhijjah saja, akan lebih padat lagi jalanan ataupun bandara. Bahkan sekarang kita saksikan ya, yang nganter jamaah haji, yang berangkat 1 orang, yang nganternya 15 mobil kan gitu ya. Itu padahal cuma masih di Bogor doang gitu. Gimana kalau ke bandara? Seperti jamaah umroh kan begitu Pak. Yang berangkatnya 2 orang, 20 mobil di bandara Pak. Orang, dan mobilnya bukan mobil biasa, ada mobil bis kan gitu ya. Itu Masya Allah luar biasa. Ya itu dia ya. Oleh karena itu Allah sangat mengerti dengan keadaan kita. Oleh karenanya dibuatlah bulan haji menjadi 3 bulan. Bulan apa saja? Syawal, Zulqa'dah, kemudian Zulhijjah. Dan di bulan Zulhijjah tentu ada amalan-amalan yang sangat luar biasa. Ya, yang pertama adalah tentu semangat kita. Ya, tema kita kan hari ini adalah semangat berkorban dan syariat berkurban. Jadi untuk berkorban harus mau berkorban nih. Ya, berkorban apa? Harta, berkorban waktu, berkorban berbagai macam korban yang kita lakukan untuk apa? Untuk menjalankan syariat berkurban. Bagi siapa syariat kurban ini? Bagi yang tidak berangkat haji, begitu ya. Bagi kita yang ada di Indonesia, apalagi seandainya pengeluaran kita setiap bulannya melebihi biaya patungan kurban nih, harusnya sudah wajib berkurban. Ya.
Sebulan kita pengeluaran misalnya 6 sampai 10 juta, maka di bulan haji sudah seharusnya minimal 1 ekor kambing mah keluarkan, Pak. Ya, minimal. Atau patungan. Biasanya bayar pajak mobil aja kan mahal ya. 3 juta mungkin ya pajak mobil yang baru-baru, apalagi 4 juta sekian, apalagi yang lebih mahal lagi. Untuk berkurban harusnya lebih mudah lagi, begitu. Baik, nama anak kurban sendiri kan artinya adalah ini Pak, atau berasal dari kata bahasa Arab koruba yakrubu kurban, yang artinya dekat ya. Sebenarnya korbun sih ya, atau kurbun. Ketika dalam bahasa Arab kata tersebut berakhiran alif dan nun, kurban gitu ya. Seperti Ramadan itu berakhiran alif dan nun. Itu tambahan saja. Gufron, ya gufron itu tambahan alif dan nun. Memiliki makna lebih ya, lebih dari sebelumnya. Kalau qarib itu dekat, kurban itu artinya sangat dekat atau cara mendekatkan diri kepada Allah. Ya, kita kepingin dengan kurban yang kita keluarkan ini, kita akan semakin dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, itulah kenapa disebut dengan kurban. Pun sama Ramadan. Ramadan itu kan asal artinya adalah panas, Pak. Panas yang keluar dari sengatan matahari terhadap padang pasir, Pak. Ya, kemudian keluar panasnya itu disebut dengan Ramadan. Ditambahkan nun dan alif dan nun, maka menjadi Ramadan, yang mana panasnya sanggup menggugurkan ataupun menghapus dosa-dosa orang beriman, begitu. Gufron, sama gufron juga ya. Gufron itu kan artinya itu sangat memberi ampunan, banyak sekali memberikan ampunan, begitu ya. Jadi ya kita sudah tahu semua lah ya bagaimana tata cara berkurban, kemudian hewan apa saja, dan tentunya kurban ini adalah menyembelih hewan ternak yang merupakan salah satu bagian dari syiar jadinya Pak ya, sebagai dakwah yang disyariatkan di dalam Al-Quran dan Sunnah, begitu ya. Jadi kurban itu sudah dimulai Pak dari zaman Nabi Adam alaihis salam. Tidak cuma di zaman Nabi Muhammad SAW. Sejarahnya panjang ya kurban ini. Tidak hanya tiba-tiba muncul di zaman Nabi Muhammad. Tidak, kurban sudah dimulai di zaman Nabi Adam alaihis salam, begitu ya. Nah ini ya sejarah kurban Pak, adalah ceritanya Habil dan Qabil, yaitu kedua putra Nabi Adam alaihi salam, dalam surah Al-Maidah ayat 27 sampai 31. Kemudian sejarah kurban dilanjutkan di Nabi Ibrahim dan juga Nabi Ismail dalam surah As-Saffat ayat 102 sampai 107. Kemudian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam surah Al-Kautsar di ayat kedua. Nah, dari 3 sejarah ini, surah Al-Quran mana Pak yang paling Bapak hafal? Al-Maidah, As-Saffat, apa Al-Kautsar? Sepakat ya, ini Al-Kautsar. Bunyinya apa Pak? Al-Kautsar ayat kedua ini, fasolli lirabbika. Itu dia ya. Jadi surah Al-Kautsar ini adalah sejarah kurban. Nah, dimulai dari Nabi Adam Pak, ya, bermula ketika adanya perselisihan antara anak-anak Nabi Adam alaihissalam, ya, anaknya Siti Hawa, yaitu Habil dan Qabil. Habil itu lahir kembar dengan Iklima, sementara Habil lahir kembar dengan Labuba. Sesuai perintah Allah, maka anak-anak Nabi Adam alaihissalam harus menikah dengan saudara yang bukan pasangan kembarnya. Ya, jadi disilang gitu Pak. Ya, seperti X begitu. Nah, dulu masih boleh dulu, ya aman. Kalau sekarang tidak ya. Kemudian maka si Qabil ya atau Qabil akan menikah dengan Labuba, sedangkan Habil akan menikah dengan Iklima. Namun karena Labuba tidak secantik Iklima, sehingga Qabil tidak menerima. Qabil tidak mau ya, karena si Qabil tidak menyukai Labuba, begitu. Nah, akhirnya Nabi Adam alaihissalam meminta pertolongan kepada Allah, begitu Pak. Kalau para nabi ketika punya masalah bukan semakin jauh dari Allah, tapi semakin mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekelas Nabi, Rasul, kalau punya masalah semuanya malah semakin dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita pun sama. Seharusnya apapun masalah kita, jangan menjauhkan diri kita dari Allah, harus malah semakin dekat, begitu.
Nabi Adam minta tolong kepada Allah ya untuk dikirimkan solusi dari permasalahan ini. Akhirnya diperintahkanlah oleh Allah Subhanahu wa taala agar mereka berdua untuk mengorbankan ya kurban yang terbaik yang mereka miliki, begitu. Kemudian Nabi Adam memerintahkan Qabil dan Habil untuk berkurban. Habil yang terkenal sebagai pengembala akhirnya mempersiapkan kurban yang terbaik, domba jantan terbaik miliknya ke atas bukit. Sedangkan Qabil yang hidup sebagai petani atau di bidang pertanian itu membawa pertanian yang jelek-jelek. Ya, Allah mah nggak butuh ini, begitu ya. Yang ini ajalah cukup menurut siapa? Si Qabil, begitu. Ya. Kemudian ternyata Allah Subhanahu wa taala tidak melihat dari jenis kurbannya, tidak, tapi yang Allah lihat apa? Dari yang diberikan yang terbaik gitu loh. Sesuai dengan yang mereka lakukan, keikhlasan yang mereka berikan, itulah yang Allah nilai, atau nilai takwa yang mereka berikan. Itu yang Allah nilai dari pengorbanan mereka berdua. Tidak lama kemudian ternyata api muncul di atas bukit dan melahap kurbannya atau kambing yang dikurbankan oleh Habil. Sedangkan kurban yang dimiliki oleh Qabil itu masih utuh di atas bukit, yang menandakan bahwa kurbannya tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Begitu ya. Nah, ini akhirnya Pak, ini akhirnya yang mana menjadikan hewan kurban yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dari Habil ini Allah simpan Pak ya. Allah simpan di langit, dan pada saat nanti Nabi Ibrahim alaihissalam akan mengorbankan Nabi Ismail, Allah ganti dengan kurbannya Habil. Jadi kambing itu masih ada Pak, hidup panjang umur tuh. Ya, ketika akan disembelih, kurban yang terbaik yang diberikan oleh Habil tadi itu Allah langsung kirimkan untuk mengganti siapa? Nabi Ismail alaihissalam, begitu. Nah, jadi si kambing inilah yang mana menjadi pengganti dari Nabi Ismail. Nah, itulah syariat Islam luar biasa ya. Kalau seandainya jadi itu Ismail dipotong Pak, wah kita belum tentu hidup hari ini Pak. Iya, ya karena tiap tahun harus ada yang disembelih kan, begitu ya. Tapi di sini alhamdulillah sudah diganti oleh Allah Subhanahu wa taala, begitu. Nah, kisah ini ada dalam surah Al-Maidah ayat 27 sampai 31 ya. Watslu alaihim naba abnai Adam bil haqqi iz qarraba qurbanan. Tuh Pak, menggunakan alif dan nun belakangnya, qurbanan. Ya, tidak kurbun, tidak, tapi kurban yang memiliki makna yaitu sangat dekatnya seseorang ketika dia memberikan pengorbanan yang terbaik. Jadi tidak dilihat dari jenis hewannya loh ya. Apakah sapi, kambing, kerbau, unta, tidak dilihat dari itunya. Tapi dilihat dari mana? Dari ketulusan seseorang tersebut, dari takwa seseorang tersebut ketika berkurban. Nah, oleh karena itu hati-hati ya, ketika berkurban sudah pasrahkan saja sama panitia. Nggak usah sibuk ngelihatin hewan yang mana, seperti apa, foto selfie bareng begitu ya, kenangan terakhir sama sapi, nggak usah. Sudah ketika kita menitipkan hewan tersebut, diamanahkan tolong dijaga dan disembelih dan juga diberikan kepada yang berhak. Begitu ya. Kurbanan fatukubbila min ahadihima walam yutaqabbal minal akhar. Nah, itu ya, tidak diterima yang satu tapi yang satu diterima. Nah, akhirnya si Qabil mengatakan, aku akan membunuhmu. Jadi ini Pak, peristiwa pembunuhan pertama kali yang terjadi adalah peristiwa yang dikerjakan oleh Qabil terhadap Habil. Dan setiap ada peristiwa pembunuhan demi pembunuhan, maka dosanya akan sampai kepada si Qabil Pak. Jadi dosa jariah, karena dia yang mencontohkan pembunuhan pertama kali ini, begitu. Nauzubillah. Sebagaimana ketika kita sedang sa'i Pak, sedang sa'i dari Safa ke Marwah. Setiap orang sa'i di sana Pak, maka pahalanya akan sampai ke Siti Hajar, begitu. Ya, jadi amal jariah terus, dan sa'i itu kan tidak pernah sepi Pak. Tidak pernah berhenti. Di zaman pandemi aja masih ada aja yang sa'i kan, gitu ya. Maka pahalanya akan terus mengalir kepada Bunda Hajar, begitu ya. Oleh karena itu, ketika kita meninggal dunia, tolong tinggalkanlah hal yang baik, kenangan yang baik-baik, agar yang diingatnya pun oleh orang-orang yang masih hidup adalah yang baik-baik. Karena pesan Nabi Muhammad SAW, uzkuru mahasina mautakum.
sebutkanlah kebaikan-kebaikan orang yang sudah meninggal dunia. Jadi sunnah itu Pak, kita ngomongin almarhum si fulan, kemudian silahkan sebutkan yang baik-baiknya saja, jangan sebutkan yang buruk-buruknya, begitu. Nah ini sampai terakhir, ini panjang ya ayatnya, bisa dicek nanti oleh Bapak dan Ibu ya. Kemudian dalam surah As-Saffat ya surah As-Saffat, falamma balagha ma'hu sa'ya qala ya bunayya inni ara fil manam anni azbahuka fanzur madza tara qala ya abatif alma tu'mar satajiduni insyaallahu minas sabirin. Ketika anak itu sampai pada umur sanggup ya berusaha bersamanya, sa'i itu artinya berusaha. Jadi bukan berlari-lari kecil. Sa'i itu artinya berusaha. Bagaimana proses berusahanya? Dengan lari-lari kecil tadi ya, dengan berjalan tadi gitu. Jadi ternyata Nabi menurut catatan sejarah Pak, sesungguhnya Nabi Ismail itu ketika disembelih bukan umur anak-anak, bukan, tapi sudah cukup dewasa. Kenapa? Karena sudah cukup untuk diajak berusaha, sudah baligh minimal. Dan tentunya ketika orang sudah baligh akan berpikiran lebih bijak, lebih baik. Kalau masih anak-anak coba ditawarin sembelih, mau nggak? Wah nangis dia Pak, akan heboh. Tapi jawabannya luar biasa Pak. Jawabannya, lihat di jawaban di sini. Qala ya abatif al, ya abati if'al ma tu'mar. Sudah kerjakan saja wahai bapakku. Ya, ketika Nabi Ibrahim menyatakan aku ini melihat ya di dalam mimpiku aku menyembelih dirimu. Bagaimana? Ini luar biasa Nabi Ibrahim Pak. Tidak mentang-mentang Nabi, Rasul, kemudian sini nak, Bapak sembelih dulu. Ini perintah Allah. Nggak begitu ngomongnya. Ya, tapi Nabi Ibrahim menyampaikan apa? Aku melihat di dalam mimpiku, sesungguhnya aku sedang menyembelih dirimu. Bagaimana pendapatmu? Tuh, begitu. Ya, Nabi Ibrahim mengatakan itu. Madza tara? Bagaimana pendapatmu? Lalu dijawab oleh Nabi Ismail yang sudah dewasa, if'al ma tu'mar satajiduni insyaallah minas sabirin. Ya, maka engkau akan mendapati diriku dengan izin Allah termasuk orang-orang yang sabar. Jawaban sebegitu indahnya tidak mungkin keluar dari anak kecil Pak. Pasti sudah dewasa, sudah dididik oleh didikan bapak yang soleh dan ibu yang solihah. Ini jawaban yang luar biasa Pak. Wahai ayahku, lakukanlah apa yang diperintahkan Allah kepadamu. Insya Allah engkau akan mendapatiku termasuk orang-orang yang sabar. Masya Allah ya. Insya Allah minas sabirin. Dan ternyata tulisan insya Allah itu begitu Pak ya. Insya Allah. Jadi tidak disambung insya-nya. Innya dipisah, insya Allah begitu ya. Kalau disambung nanti artinya beda tuh Pak. Insya Allah. Kalau disambung nun sama shin ya, artinya menciptakan Allah tuh. Ya. Kalau dipisah, insya Allah jika Allah menghendaki. Itu ya bedanya ya. Itu bahasa Arab luar biasa. Seperti itu. Nah, ini pun lanjutan surah As-Saffat ya Pak. Kan dalam surah As-Saffat ya 102 sampai 109 ini ya. Ini maknanya saja ya, maknanya saja. Nah, di ayat 103 sampai 109 itu, tatkala keduanya telah berserah diri dan Ibrahim membaringkan anaknya atas pelipisnya, kami berseru dan memanggilnya, wahai Ibrahim, sesungguhnya kamu telah meyakini mimpi kamu itu, sesungguhnya demikianlah kami memberi balasan kepada orang-orang yang berbuat baik, sesungguhnya ini benar-benar merupakan ujian yang nyata. Ternyata Bapak dan Ibu, di setiap ujian para nabi itu nggak tahu endingnya kan seperti apa. Nanti itu terakhirnya seperti apa? Kalau tahu kan nyantai Pak. Tidak ada dramanya dong, kan begitu ya. Allah tuh memberikan ujian kepada Nabi Musa alaihissalam. Ketika di depan lautan, di belakangnya tentara Fir'aun, Nabi Musa disuruh ngapain Pak? Ngetokin kayu kan ya? Tongkat kemana? Ke laut, udah begitu doang. Emang Nabi Musa tahu bakal terbelah itu laut? Tidak, enggak tahu. Pokoknya yang penting taat sama Allah saja. Ketika sudah taat sama Allah, biar Allah yang menyempurnakan ikhtiarnya, begitu. Nabi Ibrahim ketika dibakar apa tahu tidak akan terbakar? Tidak. Tapi Nabi Ibrahim menyerahkan dirinya, bertawakal hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga turunlah pertolongan Allah, begitu ya. Nabi Muhammad SAW begitu luar biasa Pak. Selama 23 tahun diuji. Dalam setiap peperangan apakah Nabi tahu akan selalu menang?
Tidak, tetap memikirkan bagaimana strategi peperangannya, bagaimana cara melawan musuhnya. Kalau Nabi sudah tahu akan menang, pasti akan santai-santai kita Pak, manusia. Ya, perang Badar datang, kemudian ada info nanti kamu bakal menang, ya santai udah. Ya, nggak usah mikirin strategi kan begitu. Nabi Musa dikejar-kejar oleh Fir'aun, nggak usah khawatir, kamu bakal selamat. Ya nggak akan serius larinya nanti Pak. Udah jalan aja, ayo silakan tuh datang ke sini, saya bakal selamatin sama Allah. Nggak begitu, tapi ada ikhtiar di sana, ada ujian yang luar biasa dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika keputusasaan ya, dihadapkan kepada seorang hamba beriman, apakah hamba tersebut akan tetap bertawakal kepada Allah atau jangan-jangan bertawakal kepada yang lain, begitu ya. Nah disinilah akhirnya ujian tersebut menjadi nyata, dan kami tebus putra itu dengan seekor kambing sembelihan yang besar, dan kami abadikan untuk Ibrahim, sehingga setiap orang yang berkurban hingga hari ini pahalanya akan sampai kepada Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail, begitu. Jadi amal jariah, dan tentunya kepada Bunda Hajar juga kami abadikan ya di kalangan orang-orang yang datang kemudian, kesejahteraan dilimpahkan atas Ibrahim, begitu ya. Sama seperti Bunda Hajar ketika tiba-tiba diajak oleh Nabi Ibrahim alaihissalam untuk pergi dari Palestina kemana? Ke kota Mekah. Ibrahim itu Pak, dalam bahasa non-Arab itu bermakna orang yang selalu melakukan perjalanan, itu Ibrahim kan? Tapi ketika masuk ke dalam bahasa Arab, Ibrahim memiliki makna abun rahimun, bapaknya penyayang, bapak yang penuh kasih sayang. Sehingga Pak, menurut catatan sejarah juga, Nabi Ibrahim itu karena senang jalan kaki Pak, itu dari Palestina tuh jalan Pak, ya, jalan ke kota Mekah. Nah luar biasa itu. Kita paling jauh jalan kemana Pak? Ke Parung ya. Pernah Pak ke Parung ya jalan? Paling dulu ada yang jalan dari Cianjur ke Monas kan gitu ya. Ada yang jalan itu apa, biksu itu dari mana tuh sampai ke Semarang kalau nggak salah ya. Itu jalan kaki tuh ya. Nah Nabi Ibrahim Pak, Nabi Ibrahim alaihissalam itu luar biasa Pak, jalan kaki. Emang begitu luar biasa, jalan kaki. Kemudian ketika Bunda Hajar membawa bayi yang masih merah itu Pak, digendong jalan dan ditinggalkan di lembah yang tidak ada pepohonan di sana. Pertanyaan Bunda Hajar karena sudah beriman dan didik oleh suami yang luar biasa, pertanyaannya bukan kenapa kamu meninggalkan diriku di sini, tidak. Kalau kita kan otomatis begitu ya, loh kenapa saya diturunin di sini nih? Bu, halo ibu, ada nggak ibu-ibu di belakang? Ada ya. Ibu kalau diturunin sama suami tengah jalan, pertanyaannya apa? Apa ngamuk langsung? Ya, kenapa aku diturunkan di sini, kan begitu pertanyaan normalnya ya. Nah, ternyata pertanyaan yang keluar dari lisannya Bunda Hajar ketika diturunkan, ditinggalkan di kota Mekah yang tidak ada apapun di dalamnya, yang pertanyaan yang keluar dari lisannya adalah hal haza min amrillah, wahai Ibrahim, apakah ini dari perintah Allah? Apakah ini perintahnya Allah Subhanahu wa Ta'ala? Lihat, karena yakin bahwasanya sekelas Nabi Ibrahim tidak akan yang menyakiti istri dan anaknya dalam keadaan terlantar. Kalau bukan karena perintah Allah, Nabi Ibrahim tidak akan melakukan ini. Oleh karena itu Bunda Hajar tidak kecewa, ya. Dan salah satu hikmah kenapa Allah Subhanahu wa Ta'ala menaruh Bunda Hajar dan juga putra Nabi Ismail alaihissalam di kota Mekah, karena pada saat itu pun Bunda Sarah itu belum memiliki anak, ya. Walaupun Siti Sarah sebegitu ikhlasnya menghadapi ujian poligaminya, tapi kalau seandainya Nabi Ibrahim sering main sama anaknya Siti Hajar, kira-kira akan berubah tidak perasaan itu? Pasti berubah. Ya Allah, dari saya bertahun-tahun gak punya anak, sekarang Nabi Ibrahim anteng banget sama anaknya Hajar, kan begitu ya. Allah mengerti sehingga akhirnya turunlah wahyu kepada Nabi Ibrahim agar memisahkan Bunda Hajar dengan Siti Sarah. Beda negara Pak, bukan beda RT lagi, bukan beda kampung lagi, tapi beda negara, dan jauhnya bukan main-main, begitu ya. Ditaruhlah Bunda Hajar di sana dengan Nabi Ismail alaihissalam. Nah begitu. Nah itulah ya, dididik oleh wanita yang begitu solihah. Ya kalau tidak didik oleh ibu yang solihah, tentunya Nabi Ismail tidak akan menerima, baru aja ketemu bapaknya tiba-tiba disuruh sembelih, kan begitu ya.
Seperti itu. Nah, ini surah Al-Kautsar sebagaimana yang kita sudah hafal semua. Inna a'toina kal kautsar fasholli li rabbika wanhar. Inna syani'aka huwal abtar. Ya, maka salatlah kepada Tuhanmu dan juga sembelihlah hewan sembelihanmu, begitu. Inna syani'aka huwal abtar. Apa sih artinya? Nah, ini ya. Sungguh kami telah memberikanmu Muhammad nikmat yang banyak, atau surga, telaga Kautsar. Maka laksanakanlah salat karena Tuhanmu dan berkurbanlah. Sungguh orang-orang yang membencimu dialah orang yang terputus dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Pada saat ini, Pak, pada saat itu ya, ada dua orang yang mana ketika itu mengatakan bahwasanya kasihan Muhammad mah, anak laki-lakinya ini meninggal semuanya, maka terputuslah nasabnya, begitu ya. Ada dua orang ini mengatakan seperti itu, sehingga ada juga sampai hari ini orang-orang munafik, orang musyrik yang meyakini Habib-Habib itu sudah tidak masuk nasabnya Rasul, begitu ya. Padahal Allah sudah menurunkan surah Al-Kautsar ini, Inna syani'aka huwal abtar, sehingga orang-orang yang berkata seperti itu Allah putuskan nasabnya langsung, Pak. Orang yang berkata ini dua orang-orang kafir, Pak. Dan ternyata setelah mereka mati, anak keturunannya semua menjadi muslim, Pak. Putus di nasabnya, putus sudah ya. Karena orang kafir dan orang muslim nanti di akhirat sudah tidak akan ketemu lagi. Ya, tidak akan bertemu lagi. Sudah jauh seperti itu. Jadi ada tetap ya para habaib itu tetap menjadi keturunan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, dan ketika berkurban pun perlu kita ingat bahwasanya dalam surah Al-Hajj di ayat ke-37 Allah itu tidak ya akan sekalipun meminta daging kurban apalagi darahnya, tapi yang Allah minta dari proses berkurban itu adalah takwa dari orang beriman ya. Jadi walakin yanaluhut taqwa minkum, tuh kata Allah. Jadi ketika berkurban yang dilihat adalah takwanya. Kalau memang orang sudah bertakwa Pak, pasti kurban yang terbaik, Pak. Sapinya yang terbaik, kambing yang terbaik, bukan malah nyari yang paling murah semurah-murahnya, yang paling kurus, yang penting sudah masuk kategori hewan kurban. Enggak ya, harus ada dagingnya supaya bisa dibagi-bagi. Dan orang bertakwa tetap akan makan hewan kurban, Pak. Yang berkurban itu silahkan tetap sunnahnya makan daging hewan kurbannya. Ya sedikit saja, mau satu porsi kenapa? Karena makanan yang paling berkah yaitu makanan dari hewan kurban, begitu ya. Jadi silahkan yang kurban sapi nggak apa-apa minta, jangan gengsi ya. Malu ke panitia masa minta, nggak apa-apa minta saja silahkan. Tapi maksimal sepertiganya, jangan minta setengahnya, nggak mau rugi ya. Ya sepertiga juga itu kan maksimal, teman kita mah jangan sepertiga banget lah ya. Sepertiga kan banyak dari sapi ya. Berapa kilo sepertiga sapi itu? Banyak banget itu kan ya, jangan ya sekilo juga udah cukup lah ya. Minta keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala melalui daging kurban tersebut. Pun dengan kambing silahkan makan ya, sedikit saja gitu. Nah, hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kebaca nggak Pak hadisnya? Kebaca ya. Hadis dari Siti Aisyah yang diriwayatkan oleh Imam Tirmizi dan Ibnu Majah. Tidak ada suatu amalan yang dikerjakan anak Adam manusia pada hari raya Idul Adha yang lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala lebih dari menyembelih hewan kurban. Karena hewan itu akan datang pada hari kiamat dengan tanduk-tanduknya, bulu-bulunya, kuku-kuku kakinya. Darah hewan itu akan sampai di sisi Allah sebelum menetes ke tanah, karenanya lapangkanlah jiwamu untuk melakukannya. Ikhlas dalam beramal. Jadi semuanya akan Allah balas. Ada beberapa dalil yang mengatakan bahwasanya nanti itu hewan kurban yang kita kurban akan menjadi tunggangan kita ketika di Siratal Mustaqim. Pernah dengar nggak tuh Pak? Ya, itu banyaknya dalil hadisnya hadis lemah sih Pak. Ya, tapi nggak apa-apa buat motivasi mah ya. Ya niatkan, tapi tetap ini ada hadis yang sahihnya Pak, bahwasanya nanti tanduk-tanduknya, bulu-bulunya, bahkan kuku-kukunya Pak, itu akan menjadi saksi orang-orang yang berkurban, begitu ya. Akan jadi bekal terbaik begitu. Oleh karena itu sebisa mungkin setiap tahun silakan berkurban Pak. Nabi itu tidak main-main kurbannya, sekali kurban 100 Pak. Ya 100. Seingat saya 63 atau 73 kurbannya itu disembelih sendiri Pak. Sisanya oleh sahabat Pak. Masya Allah ya.
Nah kita pun yang berkurban silahkan berlatih untuk bisa menyembelih hewannya sendiri begitu, biar dapat sunnahnya ya. Silahkan, tapi hati-hati ya, kalau memang nggak bisa ya udah pasrahin aja ya. Siapa di sini yang biasa jadi jagal, Pak? Pak Ai ya? Pak Icon kali. Itu ya, tuh silahkan tuh ya, kalau berkurban silahkan potong sendiri sunnahnya begitu. Ya. Kemudian mampu tapi tidak berkurban. Nah ini ancamannya Pak. Mampu tapi tidak mau berkurban. Ternyata ada ancamannya. Man wajada sa'atan falam yudhi fala yaqrabanna musallana. Barang siapa yang memiliki kemampuan tapi tidak mau berkurban, maka kata Rasulullah SAW, janganlah sekali-kali mendekati tempat sholat kami. Wah ini kan ancaman yang luar biasa Pak, nggak sembarangan. Dari dalil inilah akhirnya mazhab Imam Hanafi mewajibkan kurban setiap tahun. Sini siapa mazhab Imam Hanafi? Ada tidak? Angkat tangan, mana mazhab Imam Hanafi? Yang Syafi'i mana? Kalau Imam Syafi'i kan sunnah ya, sunnah tapi sangat dianjurkan. Untuk Imam Hanafi mewajibkan bagi orang-orang yang mampu ya, yang mampu itu untuk berkurban. Dalilnya mana? Dari surah Al-Kautsar ayat kedua tadi ya, dalilnya kan fasholli lirabbika wanhar ya. Silahkan setelah selesai sholat kalian berkurban. Yang kedua dalilnya dari hadis Nabi Muhammad. Siapa yang mendapati dirinya mampu tapi tidak mau berkurban, maka jangan dekati tempat sholat kami. Aduh, ini kan ngeri Pak. Ya, ini ngeri kalau tidak boleh mendekati tempat sholat, apalagi sholat di dalamnya. Saking apa? Saking pentingnya berkurban. Ya, Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian kita lihat ya. Kenapa sih kita harus berkurban? Ternyata keutamaan 10 hari pertama Zulhijjah, sebagaimana hadis yang Nabi Muhammad SAW sampaikan, tidak ada hari-hari di mana amal saleh dikerjakan di dalamnya lebih dicintai Allah melebihi hari-hari itu, yaitu 10 hari awal Zulhijjah. Nah di 10 hari awal Zulhijjah ini perbanyaklah amal saleh. Bagi yang jamaah haji pun sama, mempersiapkan diri dengan sebaik mungkin. Pun bagi kita yang tidak berangkat haji, kita pengen pahalanya sama seperti orang yang berangkat haji, maka persiapkanlah di 10 awal Zulhijjah ini berbagai macam amal saleh, wabil khusus apa? Berkurban ya. Kenapa? Karena Pak, dalam setahun ini ternyata ada amalan-amalan yang amalan tersebut akan naik derajatnya dari berpahala menjadi dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada banyak orang yang salat, orang yang baca Quran, amalannya iya berpahala tapi belum tentu dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi khusus di 10 awal Zulhijjah ini derajatnya naik menjadi amalan yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa hadiah bagi orang-orang yang akan mendapatkan amalan atau akan mendapatkan cintanya Allah? Ada dalam surah Ali Imran ayat ke-31. Ini Pak, kenapa kita berburu amalan cintai Allah? Dalilnya adalah surah Ali Imran ayat ke-31. Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni. Katakanlah kalau kalian benar mencintai Allah, maka ikuti jalan sunnahku, kata Rasulullah SAW. Kalau sudah menjalankan sunnah-sunnahnya, terutama berkurban di 10 awal Zulhijjah ini atau di bulan Zulhijjah ini, yuhibbukumullah, Allah akan mencintaimu, dan bonus cinta dari Allah adalah wa yaghfir lakum dzunubakum. Allah akan ampuni semua dosa-dosa kalian tuh. Jadi silakan Pak, fastabiqul khairat ya Bu ya. Berlomba-lombalah dalam kebaikan, terutama nanti di 10 awal Zulhijjah. Kan ada 3-10 yang jangan sampai kita melewati 3-10 ini Pak, atau melewatinya dengan sia-sia tanpa ada amal spesial di 3-10 ini. 10 yang pertama adalah 10 akhir Ramadan, 10 kedua adalah 10 awal Zulhijjah, dan 10 ketiga adalah 10 Muharram Pak. Ya 3-10 ini jangan sampai terlewat oleh kita. Dalam 1 tahun harus ada amal soleh yang disiapkan di 3-10 ini. Wabil khusus kita sekarang yang akan kita hadapi adalah 10 Zulhijjah atau 10 awal Zulhijjah. Oleh karenanya banyak orang berpuasa tuh di 10 awal Zulhijjah tuh. Dan bagi orang-orang yang mau berkurban, sunnahnya harus ngerti. Minimal apa? Jangan nyukur rambut ya selama 10 hari tersebut. Gitu. Makanya kalau mau berkurban dipersiapkan sebelum 10 hari awal Zulhijjah. Misalnya pada akhir Zulqa'dah sudah mulai rapihin rambutnya kan gitu ya. Itu kan sunnah Pak. Tapi sunnah sih ya. Kalau gatal mah cukur aja nggak apa-apa. Gitu. Tapi kalau memang pengen dapat pahala lebih, dicintai Allah, maka silahkan jangan dicukur rambutnya sampai nanti selesai disembelih hewan kurbannya. Begitu ya.
Agama kita tuh luar biasa, Pak. Agama kita ini adalah agama yang begitu sempurna dan paripurna dalam ngurusin pemeluk agamanya, Pak. Sampai urusan kuku saya diatur, Pak. Urusan kuku, Pak, itu diatur dalam agama kita, Pak. Darah perempuan diatur dalam agama kita. Sampai urusan ngewarnain rambut, Pak, itu diatur. Ya. Boleh tidak mewarnai dengan hitam dan putih? Tidak boleh, boleh warna lain boleh, silakan. Bapak nanti siang mau warnain merah, biru, kuning, itu boleh, nggak usah dilihat aneh selama niatnya lillahi ta'ala. Ya, tapi hati-hati nanti disebut simpatisan partai lagi ya. Itu jadi yang ini saja, yang normal-normal saja ya. Itu. Nah itu ya, jadi ada amalan yang luar biasa yang akan naik derajatnya menjadi dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu amalan di 10 awal Zulhijjah, wabil khusus ketika berkurban. Kalau sudah naik amalan ini menjadi amalan dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, maka balasan dari Allah adalah wa yaghfir lakum dzunubakum. Allah akan mengampuni dosa-dosa kalian, semua dosa, Pak. Dzunubakum jamak dari zanbun, ya. Dzunub itu jamak dari zanbun, semua dosa. Wallahu ghafurur rahim, dan Allah itu Maha Pengampun lagi Maha Penyayang, begitu ya. Sini sudah berapa terkumpul kurbannya? Mana panitianya? Ada? Berapa, Pak? Sudah banyak tapi ya. Insyaallah ya. Alhamdulillah, begitu. 5 hikmah berkurban ya. 5 hikmah berkurban. Kita lihat hikmahnya. Pertama, meneladani ketakwaan Nabi Ibrahim dan keluarganya ya. Kita ini sedang melihat suri tauladan yang Nabi Ibrahim alaihissalam ketika diberikan ujian yang begitu luar biasa, putra satu-satunya yang begitu dicintainya harus disembelih oleh tangannya sendiri karena perintah Allah Subhanahu wa taala. Dan lagi-lagi Nabi Ibrahim pun tidak tahu kalau nanti disembelih itu akan diganti oleh kambing. Makanya gejolak batinnya luar biasa. Nabi Ibrahim apalagi istrinya. Yang kita dengar dari cerita kan enak-enak aja ya. Silahkan disembelih saja putra kita, kata Siti Hajar, kan begitu ya. Nabi Ibrahim pun bertanya dengan biasa saja. Padahal ketika kejadian itu gejolaknya orang tua, apa namanya orang tua, Pak? Ya, nggak sembarangan lah. Ketika lihat anaknya, waduh luar biasa tuh akan disembelih, putra yang begitu soleh, gantengnya luar biasa, yang mana nanti keturunan dari Nabi Ismail ini adalah Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Makanya satajiduni insyaallah minas sabirin. Keturunan Nabi Ismail ini akan diuji dengan berbagai macam ujian. Kenapa? Karena identitas dari keturunan Nabi Ismail salah satunya adalah orang yang sabar. Beda dengan identitas dari keturunan Nabi Ishak. Ya, Nabi Ishak ini nanti keturunannya lebih ke orang-orang yang pintar, ya, orang-orang yang cerdas seperti Bani Israil, begitu, ya. Seperti itu. Kita sedang meneladani ketakwaan Nabi. Kemudian sebagai bentuk rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah minta dari setiap tetesan nikmat yang diberikan olehnya itu bukanlah menghitung apalagi mengganti nikmat Allah, tapi yang Allah minta adalah la in syakartum la azidannakum. Bersyukur saja atas nikmatku, aku akan tambah. Bagaimana cara bersyukur? Apa sih definisi syukur itu? Syukur adalah mengerjakan apa sesuai dengan yang diinginkan oleh pemberi rizki tersebut. Ya kita jalani perintah Allah. Taat tanpa tapi, patuh tanpa syarat. Kita kerjakan apa yang Allah pengen. Karena Allah yang maha memberi nikmat kepada kita, memberi rizki kepada kita. Kemudian jalan dakwah. Ini dakwah padan syiar. Kita berbagi hewan kambing, begitu. Di beberapa daerah saya dengar, Pak, itu ya, saking luar biasanya semangat berkurban, bahkan mohon maaf, saking tidak adanya hewan kurban di daerah tersebut, tapi karena syiarnya sudah terdengar oleh orang-orang non-muslim, Pak, itu akhirnya orang non-muslim itu berkurban sapi, Pak, ke kampung tersebut. Hebat nggak sih, Pak? Itu kan dakwahnya berarti sampai, Pak. Tiap tahun tidak main-main, satu ekor kambing, Pak. Di kampung tersebut tidak ada ya yang berkorban. Kemudian pas dia lewat di beberapa daerah kok banyak kambing begitu. Nanyalah, itu adalah syariat Islam untuk berkurban. Ya udah saya kalau gitu 5 kambing. Dia ngasih 5 kambing. Orang Cina, Pak, ya. Orang Cina non muslim gitu ya. Pas ngelihat lewat lagi ada sapi, dia nanya, "Kok ada sapi?" Iya, syariat kurban itu boleh kambing atau sapi. Tahun depannya sapi, Pak. Dan tiap tahun loh, Pak, non muslim ini berkurban, coba. Jangan mau kalah ya.
non muslim aja semangat berkurban, yang jelas-jelas tidak diterima amalnya, kan begitu ya. Nah sekarang kita apalagi yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, maka harus lebih semangat berkurban. Dan saya mohon ya sebisa mungkin kurbannya jangan sering berfokus pada satu titik gitu loh, satu tempat. Kadang-kadang satu tempat begitu banyak gitu ya, dibagiin ke warga sekitarnya saja, padahal beberapa tempat ya yang pelosok itu banyak sekali Pak orang-orang yang tidak ada hewan kurban di sana. Mungkin karena ilmunya, mungkin karena ekonominya dan lain sebagainya begitu. Jadi ketika hewan kurban tersebut banyak di suatu tempat, sebenarnya itu bukan prestasi ya. Kalau bisa dibagi nanti di sana disembelih, dan kita yang bisa nyembelih silahkan untuk mengajarkan bagaimana cara menyembelih hewan kurban. Itu akan lebih bermanfaat dan akan menjadi amal jariyah. Ya, kemudian jalan takwa dan taqarrub kepada Allah Subhanahu wa taala untuk mendapatkan ridhonya, membangun kepedulian dan mempererat silaturahim. Ya kan, jadi silaturahimnya ini ya kuat ya ketika Idul Adha tuh biasanya motong daging bareng-bareng yang tadinya jarang ketemu, tiba-tiba udah bawa pisau masing-masing kan gitu ya. Itu untuk motongin daging di kilo bareng-bareng, itu indah itu ya. Kemudian ya kurban sendiri memiliki dua dimensi. Ada dimensi vertikal dan horizontal sebagaimana kita ketahui ya. Ada yang hubungannya kepada Allah dan juga hubungannya kepada manusia. Di sini ada hablum minallah dan hablum minannas ya. Hablum minallahnya apa? Yaitu kita taat kepada perintah Allah. Hablum minannas apa? Ya kita berbagi ya, yaitu ibadah sosial berupa berbagi rezeki untuk kebahagiaan orang lain. Nah, itu ya dalam surah Al-Hajj ayat 32. Demikianlah perintah Allah, dan barang siapa mengagungkan syiar-syiar Allah, maka sesungguhnya itu timbul dari ketakwaan hati ya. Seperti itu. Nah, di sini pun perintah dari Allah Subhanahu wa taala surah An-Nisa ayat 36 untuk saya tekankan di wa'budullah wa la tusyriku bihi syai'a wa bil walidaini ihsana wa bizil qurba wal yatama wal masakin wal jari zil qurba wal jaril junubi. Di situ Pak penekanannya ya. Ini adalah ibadah sosial yang bisa kita kerjakan di bulan Zulhijjah, yaitu berkurban untuk mempererat tali silaturahim antar tetangga maupun di luar tetangga yang kita tidak kenal. Biasanya kan dagingnya dibagikan keluar komplek kita kan ya. Nah, keluar komplek BIP dibagikan kepada warga sekitar. Kita kan nggak kenal Pak tetangga di sana. Mungkin mereka juga nggak kenal sama kita. Dan ini ketika kita melakukan itu, artinya kita sedang apa? Sedang menjalankan perintah Allah dalam surah An-Nisa ayat ke-36 begitu. Untuk berbuat baik kepada tetangga yang dekat, yang kita kenal, ataupun tetangga yang jauh begitu. Ya, kenapa? Karena umat Islam itu bagaikan satu tubuh ya. Perumpamaan kaum mukminin dalam cinta mencintai, sayang menyayangi, dan bahu membahu seperti satu tubuh. Jika salah satu anggota tubuhnya sakit, maka seluruh anggota tubuh yang lainnya akan ikut merasakan sakit juga, dengan tidak bisa tidur dan juga pasti akan merasakan demam. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Jadi harus merasakan kepedihan orang lain dan rasa sakit orang lain. Nah, ini ada adab-adab menyembelih hewan kurban. Ya, sudah paham lah Bapak itu ya. Bapak dan Ibu sudah mengerti bagaimana adab-adab menyembelih hewan kurban ya, terutama ketika akan menyembelih tentu pisaunya harus tajam, kemudian menghadap kiblat, mengucapkan bismillah saja. Bismillahi Allahu Akbar ya, minimal bismillah. Tidak mengucapkan bismillahirrahmanirrahim ya. Karena pada saat penyembelihan itu kan tidak ada rahman dan rahim. Ya, kita sedang melihat darah, sedang melihat penyembelihan, maka cukup sampai bismillah atau bismillahi Allahu Akbar. Sambil disebutin namanya silahkan, tidak pun tidak apa-apa ya, sudah cukup sebenarnya. Kemudian teman-teman sapinya, teman-teman kambingnya kalau bisa jangan sampai melihat proses yang satu ketika dikurbankan ya, tidak boleh itu pun. Gitu. Ini ya syarat sah hewan kurban, sehat dan bugar itu ya. Matanya, telinganya, tubuhnya, ekornya, giginya, bulunya, perutnya, dan tidak pincang. Itu harus sempurna dilihat ya nanti ya. Ketika akan berkurban, dicek dulu hewannya apakah sudah memenuhi standar yang harus dipenuhi ketika berkurban. Itu mungkin apa yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Semoga ilmunya bermanfaat. Mohon maaf atas segala kekurangan. Sehat-sehat selalu dalam keberkahan, istiqomah selalu dalam kebaikan. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yaumiddin Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in Ihdinas siratal mustaqim Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah.